Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan Micromedia Flash 8. Yaitu kita akan membuat soal media pembelajaran pecahan. Pertama kita lakukan adalah mengatur ukuran kanvas pada Micromedia dengan cara klik kanan dan pilih dokumen properties. Kita klik kanan teman-teman, lalu di bagian bawah dokumen properties. Nah teman-teman, di bagian dimensions ini kita ubah menjadi 800. Lalu di height-nya ini kita ubah menjadi 600. Lalu di bagian frame rate-nya ini kita ubah menjadi 30 ya teman-teman. Lalu ketika sudah diisi semuanya kita oke kan. Lalu langkah kedua kita akan kita membuat scan pada Micromedia dengan cara klik menu Windows, lalu kita klik Windows di atas ya teman-teman, di bagian menu Windows. Lalu kita pilih Other Panels, yaitu Other Panels. Lalu kita pilih Scan. Nah teman-teman, di sini kita akan membuat scan-nya. Di scan pertama kita akan menulis yaitu loading, lalu enter. Lalu di bagian di bawah ini kan ada tambah plus teman-teman, kita klik. Lalu di bagian scan kedua kita tulis menu, enter. Lalu kita tambah scan lagi. Lalu tujuan kita enter, lalu tambah scan. Lalu di scan 4 kita tulis materi, lalu klik plus, lalu enter. Kita pilih enter lagi. Lalu scan kelima kita tulis soal, lalu enter, lalu plus lagi. Di scan ke-6 teman-teman kita tulis yaitu profil, lalu enter. Ketika sudah diisi semuanya kita silang aja teman-teman di atas yang warna merah. Lalu cara ngecek yang kita tulis tadi itu, yang kita ketik tadi ya di bagian sini teman-teman, bagian atas, yaitu di bagian edit scan ya. Kita klik sini. Nah teman-teman, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini sudah muncul semua menu yang kita tulis tadi. Lalu kita klik di bagian loading. Kita masuk ke membuat altar atau latar pada kanvas, yaitu dengan cara kita klik bagian file, yaitu sebelah kiri pojok atas ini teman-teman, file. Lalu kita klik di bagian import, lalu import to stack. Nah di sini teman-teman kita membuat yaitu namanya background ya, background di kanvasnya ini. Kita pilih yang sudah kita download, yaitu saya di sini kita pilih yaitu background matematika. Nah teman-teman, ini kayaknya terlalu kebesaran ya. Kita ubah bagiannya itu mengecil, yaitu di bagian 25 biar lebih gampang. Nah teman-teman, di bagian ini kan kita harus mengisi full yang bagian putih ini. Ini kan kelebihan teman-teman. Jadi cara mengecilkan itu kita klik di bagian sini, yaitu free transform tool. Nah ini teman-teman, ini cara mengubah atau mengubah ukuran ya. Nah sini kita bisa mengubah ukurannya. Kita sesuaikan dengan bagian putih yang mau di sini teman-teman. Kita sesuaikan. Oke. Jadi di sini kita harus buat teman-teman ya. Jangan sampai salah ya teman-teman. Ini harus full, dia pas. Oke teman-teman, ketika sudah ini ya, kita perbesar lagi, mungkin terlalu kecil ya, kurang terlihat ya. Oke. Nah teman-teman, ketika sudah terisi sudah warna putih ini sudah penuh dengan background yang kita download, lalu langkah selanjutnya kita membuat sedang bekerja di scan loading. Nah di sini tadi teman-teman kita membuatkan di menu loading ya, kita klik di menu loading. Nah di bagian sebelah sini teman-teman, di layer 1
kita ubah layer 1 ini menjadi background. Itu kita klik teman-teman, lalu enter, dan cara menambah layer lagi dengan cara di bagian sini teman-teman, bagian pojok kiri bawah ini, yaitu ada plus ya, insert layer ini kita klik. Lalu di layer kedua kita ubah menjadi kotak loading, lalu enter, lalu kita tambah layer lagi. Di layer 3 kita tulis kotak luar loading, lalu enter, lalu kita pilih lagi layer keempat, yaitu tulisan kotak luar loading tadi ya. Oh ya, jadi kita tulis tulisan loading, lalu enter teman-teman. Nah, ketika ini semua sudah terisi, kita klik di bagian kotak luar loading, kotak loading ya teman-teman. Ini kita akan membuat persegi panjang untuk menunjukkan animasi proses membuat kata loading nanti ya teman-teman, kata loading. Nah, cara membuatnya itu kita klik di bagian rectangle tool ini, kita klik, lalu kita kemudian klik menu stroke color. Menu stroke color ini di sini teman-teman, stroke color kita klik. Lalu kita klik sebagian sini teman-teman, agar tidak memberi warna pada bagian sisinya nanti. Kita klik ya. Lalu teman-teman kita masuk kemudian kita klik menu file color. File color ya ini teman-teman ya, file color kita klik. Lalu ini kita pilih warna apa di bagian loadingnya nanti teman-teman. Kita pakai ya warna nanti terserah teman-teman. Di sini saya akan memakai warna orange ya teman-teman, orange. Lalu kita mulai menggambar persegi panjang pada kanvas dengan cara kursor masih berada di layar kotak loading ya teman-teman. Tadi di kotak loading itu di sini teman-teman, masih di kotak loading ya. Lalu kita buat di sebelah sini kotak persegi panjangnya dengan cara kita tekan klik kiri, kita tahan, lalu kita tarik segini teman-teman. Kita sesuaikan ya teman-teman di loading ini. Nah, ini udah pas ini. Lalu kita lepas. Nah, di sini sudah terbentuk persegi panjang ya teman-teman. Lalu kita klik di bagian sini tadi, yaitu kotak luar loading. Lalu kita klik rectangle tool R ini. Lalu kita kemudian klik menu stroke color. Ini bagian sini tadi teman-teman, stroke color. Lalu kita pilih warna ya teman-teman. Ini bermaksud di bagian luar kotak loading nanti ini berwarna teman-teman. Kita pilih warna yang terserah sih teman-teman, terserah sama teman-teman memilih warna apa. Saya di sini memilih warna yang warna hijau atau warna hitam ya teman-teman. Warna hitam aja kita buat yang sebelah sini teman, hitam. Lalu kita klik bagian file color di bawah sini, file color. Lalu kita klik sebagian sini teman-teman, di bagian sini. Nah, lalu kita ikuti cara membuat kotak loading tadi teman-teman, tapi di bagian sisi luarnya. Nah, sebagian sini kita klik kiri, kita tahan, lalu kita panjangkan ya teman-teman. Jangan sampai ini harus teratur teman-teman, harus pas dia. Ketika sudah pas menurut teman-teman, lalu lepaskan. Oke, kita lanjut lalu kita arahkan kursor kita ke bagian sini teman-teman, yaitu arah kursor kalian teman-teman pada layer atau tulisan loading. Di sini teman-teman paling atas tulisan loading, di sini kan paling atas. Lalu kita tambahkan tulisan ya teman-teman, tulisan loading. Nanti di atas ini ada kata loading. Baik teman-teman, kita lanjut cara membuat tulisan loading di atas kotak orange tadi, di tempat orange ini, dengan cara kita klik menu text tool.
Text tool ini teman-teman di bagian sini yaitu yang ada angka A atau gambar A ini. Lalu kita klik ya teman-teman, kita klik. Kemudian kita tambahkan teks di atas kotak orange yang telah kita enter buat teman-teman tadi dengan cara klik. Lalu kita klik loading. Mungkin terlalu kecil teman-teman. Cara mengubahnya itu dengan cara kita teks ya teman-teman, itu font atau offset sini kita ubah menjadi yang 36 teman-teman. Loading. Oke, setelah kita buat teman-teman, ini bisa nanti di teks ini bisa kita ubah menjadi teks yang mau kita pakai apa aja terserah sih. Baru di sini setnya ini ukuran teksnya nanti. Lalu style ini ya nggak usah diganggu style ini teman-teman. Sudah, ketika sudah membuat ini kotak loading, kita selanjutnya kita akan kita letakkan kursor kita di bagian loading ya teman-teman. Ini kurang besar kayak ini. Kita perbesar lagi ya teman-teman. Di set sini kita buat ya 48 lah. Nah, ini bagus lah, lumayan. Baik teman-teman, kita langkah selanjutnya kita membuat ke frame ini ya teman-teman. Ini kan yang bagian atas ini ada 5, 10, 15 bagian atas. Kita masih di tulisan loading ya teman-teman. Di bagian masih tulisan loading, kita klik di bagian sini yaitu frame ya, frame 45. Kita klik kanan ya teman-teman, klik kanan. Baru kita klik yaitu insert frame. Oke. Begitu juga sampai ke bagian sini teman-teman, ke kotak loading juga di bagian sini. Kita klik kanan insert frame. Di kotak loading juga kita klik kanan insert frame. Lalu backgroundnya juga kita klik kanan yaitu insert frame. Nah, ini kan sudah semuanya ya teman-teman ya, sudah semua. Kita lanjut yaitu dengan cara kita masuk ke kotak loading. Lalu kita klik frame 1. Ini kan frame 1 teman-teman. Kemudian kita klik frame 1, lalu klik kanan. Nah, di klik kanan ini kita akan pilih menu Create Motion Twin. Kita klik ya teman-teman, Create Motion Twin. Nah, di sini teman-teman, lalu kita masuk ke ini, kita klik menu Free Transform Tools. Jadi yang ini teman-teman, Free Transform Tools. Kita klik. Lalu pastikan kita masih di frame 1 ya teman-teman. Di sini frame 1. Kemudian kita geser bulatan putih ke kiri dan perkecil ukuran kotak loading seperti gambar di bawah ini. Seperti gambar ini teman-teman ya. Kan ada di sini di bawah sini yang di tengah-tengah kotak loading ini kan ada warna putih ya, bulat ya. Kita geser ke sebelah kiri sampai mentok ya teman-teman ya, sampai ke warna hitam sini. Lalu lepas. Dengan cara itu tadi teman-teman, kiri tahan di bagian putih tadi, langsung geser. Lalu kita juga bisa kita perkecil juga ukuran atau ukuran kotaknya teman-teman, dengan cara kita klik gini sampai mengecil ya. Segini aja teman-teman, jangan sampai mentok ya, segini aja cukup. Baik teman-teman, setelah ini kita masuk ke frame 45, kita klik frame 45. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman, atau juga sudah penuh bisa juga. Lalu caranya itu kita geser ke sebelah kanan, kita panjangkan seperti ini teman-teman. Lalu oke. Lalu kotak loading kita sudah selesai teman-teman. Cara mengeceknya kotak loading ini kita itu dengan cara kita klik bagian menu di atas yaitu bagian kontrol. Lalu kita klik di bagian test scan ya teman-teman, kita klik. Nah, tampilan itu seperti ini teman-teman. Lalu
Nah, tampil seperti ini teman. Oke, kita keluar. Lalu teman-teman untuk ini kan untuk modul atau untuk membuat kotak loading ya teman-teman, buat kotak loading. Nah, cara yang dimana kita harapkan bahwasanya ketika kita membuka scan loading, kita harapkan dapat pindah ke scan menu, yaitu di bagian sini teman-teman, di bagian sini ini kan loading tadi teman, lalu langsung pindah ke bagian menu dia, bagian sini ya teman-teman. Kita loading ya, masih sini. Kita masuk ke masih masuk ke frame 45 tadi teman-teman. Kita pilih itu di bagian sini ya, kotak loading tadi bagian 45, kita klik kanan lalu kita pilih action. Nah, di bagian action ini teman-teman, kita akan membuat kita ketik script ya teman-teman. Scriptnya itu seperti screen ini berikini pada kotak isian script yang disediakan untuk melihat script berjalan dengan baik. Lalu kita pilih menu teks dan pilih text movie ya teman-teman. Kita ketik kata-kata ini itu go to kecil aja teman, go to and stop, lalu buka kurung ya teman-teman, lalu tanda petik 2 ya di atas, lalu kita tulis menu, lalu koma ya, koma, lalu koma, lalu satu, lalu tutup kurung, lalu tanda titik 2 ya, yang seperti ini bukan titik 2 ya, ini titik koma. Lalu teman-teman, kita di bagian sini tadi, lalu kita klik kontrol. Ini cara agar melihat apakah script yang kita buat itu berjalan dengan baik, yaitu klik menu kontrol, lalu kita pilih text movie. Nah, begini nanti tampilan teman-teman langsung. Oke teman-teman, kita ulang, itu kontrol lalu text movie. Nah, begitu nanti dia di bagian pembuatan kotak loading teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada bagian 2. Kita akan masuk pada scan menu. Baik, sekarang kita akan mengubah background dengan menekan file, lalu pilih import, lalu di sampingnya kita pilih import to stack, lalu kita akan mencari sesuai dengan keinginan kita sendiri. Oke, sekarang kita bisa mengubah ukuran, yaitu 25%. Oke, kita akan mengatur posisi backgroundnya dengan cara ini. Kita akan kita sesuaikan dengan titik putih yang ada di tengah-tengah sesuai dengan backgroundnya. Oke, kita akan masuk pada bagian kiri atas. Kita akan menekan layar 2 kali, kita ubah namanya menjadi background, lalu enter, lalu kita bisa menambahkan layar kedua, kita ubah menjadi tulisan pecahan, lalu kita enter, lalu kita tambahkan lagi yang ketiga, itu tujuan ke tujuan, enter, lalu tambahkan lagi layar 4, kita ubah menjadi materi, enter, layar 5 soal, enter, lalu yang terakhir profil, enter. Oke teman, kita masuk pada kita akan menambahkan button. Kita klik file, lalu klik import, lalu klik photo stack, lalu kita pilih button sesuai dengan keinginan kita, itu kita pilih tujuan pembelajaran, lalu kita import, lalu kita akan mengubah ukuran dengan menekan yang ada di sisi, lalu kita akan memproporsinya sesuai dengan
keinginan kita sendiri. Oke, kita masuk tambahkan lagi bottomnya sesuai dengan cara yang kita akan pilih materi pembelajaran. Lalu kita akan mengubah ukuran sesuai dengan bottom yang pertama kita tambahkan. Kita harus memposisikan paling tengah-tengah bottomnya. Lalu kita pilih file lagi, kita ambil bottom, kita ambil bottom soal latihan, import. Lalu kita lakukan cara yang seperti yang pertama dan kedua, dengan mengecilkan ukuran bottom sesuai keinginan kita. Oke, kita kirim lagi, ambil file, import, kita pilih lagi bottomnya yaitu profil, import. Lalu kita akan lakukan cara yang pertama, itu mengubah ukuran sesuai dengan keinginan kita. Kita harus atur posisi bottomnya sesuai dengan di atas. Oke teman-teman, kita akan tambahkan tulisan pecahan dengan cara kita klik text tool, lalu kita ketik pecahan dan kita enter. Sebelum masuk, kita akan mengulangnya kembali, mengubah ukuran tulisan pecahan dengan cara kita klik yang di atas teks, lalu kita pilih font atau ukuran, kita pilih sebesar 48, lalu kita kembali mengetik tulisan pecahan, lalu kita geser dia di paling tengah sesuai dengan posisi patung yang ada di bawah. Lalu kita klik kanan yang pada bagian pecahan, kita pilih Fear Transformer, lalu kemudian klik kanan pada tulisan kembali, kita pilih Convert to Symbol, lalu kita ubah yang ada di atas nama, kita ubah menjadi tulisan. Lalu kita klik move div, lalu kita pilih OK. Oke, kita klik 2 kali pada bagian tulisan pecahan, lalu kita arahkan pandangan kita di atas, lalu kita klik frame 15 dan frame 30. Lalu sebelum itu kita klik frame 15, lalu kita klik bagian kanan, lalu kita pilih insert frame. Itu juga dengan frame 30 dengan insert frame. Lalu klik kanan pada frame 0 dan frame 15 dan pilih create motion. Pada frame 15 kita klik frame 15, lalu klik kanan, kita pilih insert keyframe. Dengan begitu juga dengan frame 30, kita klik kanan, tekan insert keyframe, lalu kita klik frame 0, lalu kita pilih create motion twin. Begitu juga dengan frame 16, create motion twin. Oke, arahkan kursor Anda pada frame 15, lalu kita masuk pada pecahan, kita perkecil ukuran tulisan pecahan. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan. Kita klik motion pada menu tujuan pembelajaran, klik kanan pada gambar, lalu pilih
convert to symbol, lalu kita ubah namanya menjadi tulisan tombol tujuan. Lalu kita klik button, lalu kita pilih OK. Lalu kita klik 2 kali pada menu tujuan pembelajaran sehingga akan membentuk kotak dialog seperti di gambar di atas. Lalu pada bagian over dan down, klik kanan dan pilih insert keyframe. Arahkan kursor Anda pada bagian over, klik menu Vir Transformer tool yang berada di sebelah kiri, kemudian tarik pada menu tujuan pembelajaran sehingga sedikit lebih besar dibandingkan gambar menu lainnya seperti gambar di bawah. Ulangi langkah yang sama untuk menu materi pembelajaran, soal latihan, dan profil pengembang. Lalu langkah selanjutnya, ulangi langkah yang sama untuk menu materi pembelajaran, soal latihan, dan profil pengembangan. Baik, saya akan melanjutkan step berikut, yaitu pindah antar scan. Tahap pertama yaitu klik kanan pada gambar tujuan pembelajaran dan pilih Action. Lalu klik tanda plus, kemudian pilih Global Function, klik Move Clip Control dan pilih On. Lalu langkah selanjutnya yaitu klik 2 kali pada pilihan Go To sehingga akan muncul di kolom script. Langkah selanjutnya yaitu klik Go To and Stop pada pilihan Scan, dipilih Scan tujuan. Untuk melihat apakah skrip berjalan dengan baik, silakan pilih menu teks dan pilih Test Move di bagian atas, Control. Lalu langkah selanjutnya, ulangi langkah yang sama untuk menu materi pembelajaran, soal latihan, dan profil pengembangan. Baik teman-teman, cara mengecek hasil dari pindah antar scan dengan cara klik menu kontrol di bagian atas, lalu klik text movie dan hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk dalam pembuatan soal. Pertama-tama, di sini kita tambahkan background. Pertama-tama kita masuk di file untuk menambahkan backgroundnya. Background ini teman-teman bebas untuk memilihnya, bisa dicari di Google atau dibuat sendiri. Sekarang kita tekan tombol import, terus import to state. Nah, di sini kita diarahkan untuk mencari backgroundnya. Jadi di sini backgroundnya udah siap, jadi kita tinggal mengkliknya saja. Buka. Nah, jadi di sini kita sesuaikan layernya. Pertama-tama kita ubah dari frame 100 menjadi 25 biar bisa kita sesuaikan. Soalnya di sini lumayan kecil layernya. Nah, terus kita ubah, tekan Free Transfer Tool di atas, terus kita sesuaikan sesuai dengan layernya tadi. Yang ini, layer ini. Terus kita tambahkan menjadi 50 supaya agak kelihatan.
Sekarang kita tambahkan 100 untuk jadi sekarang kita tambahkan soal latihan. Sebelumnya dulu kita ubah nama layer 1 ini menjadi background. Klik 2 kali background. Oke. Terus kita tambahkan layernya. Di sini kita tambahkan tombol home. Jadi sebelumnya tadi kami sudah menyimpan tombol home, gambar home-nya. Di sini kita klik lagi file, terus import to stake. Terus di sini tombol home-nya unduh. Nah, ini gambar home. Terus buka. Terus kita sesuaikan lagi. Kalau bisa kita kasih di sudut-sudut di atas ini, sudut ini. Kita ubah nama layer ini menjadi home. Oke, seterusnya kita tambahkan lagi layernya. Di sini di layer yang ini kita tambahkan tulisan soal latihan atau sensei soal latihannya. Import to stake. Oke, sebelumnya saya sudah lupa menambahkan layer mulainya, jadi saya sudah menambahkannya. Jadi saya akan mengaturnya. Oke, begini hasilnya. Sekarang kita block frame yang ini, terus insert frame, itu juga seterusnya. Oke, seterusnya insert keyframe, klik blok 2, terus klik kanan, insert keyframe. Oke, jadi begini hasil setelah insert keyframe. Oke, sekarang kita tambahkan button kosong yang kita klik background, terus file, export, import, terus kita tambahkan button kosong. Jadi sekarang kita mengaturnya. Oke, setelah saya mengatur button kosongnya, sekarang kita menambahkan text tool di atas button kosong. Kita klik text tool, terus tambahkan di atas sini. Kita ketik nama peserta didik. Oke, seterusnya kita tekan nama peserta didik, terus klik yang ini bawah sudut kiri, property, file, parameters. Kita klik, terus static text-nya kita input menjadi input text, terus var-nya kita tulis nama peserta didik.
nama peserta didik. Oke. Terusnya waktu udah. Oke. Oke, seterusnya kita blok button frame 3 yang ini kita blok, terus klik kanan insert keyframe. Seterusnya kita hapus nama peserta didik, ini kita hapus. Oke, sekarang kita klik bagian A. Seterusnya kita ketik convert to symbol, kemudian klik kanan pada gambar A dan pilih action yang ada di kiri bawah. Terus kemudian kita klik tambah tanda plus. Kita pastikan tanda plus tersebut berada di tengah. Bila berada di atas maka klik asid sehingga tanda plus berada di tengah. Jadi pilih global. Sekarang kita pilih global first time. Terus move klik control, terus on. Oke, setelah kita menghapus tulisan nama, gambar isian nama, dan gambar mulai, jadi selanjutnya kita ketik soal yang kita kasih tekstol, terus kasih bottom hurufnya, tulis di sini, kita kasih soalnya 5 kali 5. Kita atur CC-nya, kita kasih 18. Ini terlalu kecil, terus kita kasih 18. 24 terlalu kecil, 36, kasih 36. Terus kita tambahkan bottomnya, bottom pilihan gandanya, terus itu import to state A, buka, terus kita atur. Oke, setelah saya atur dan beginilah hasilnya. Seterusnya kita tambahkan hasil dari 5 kali 5 di sebelah sini, di sini, dan di sini. Kita masuk ke text tool, terus kita kasih 5 kali 5 sama dengan 25 sini. Sini kita kasih 30. Sini 20. Terus di sini kasih 15. Oke.
inilah hasilnya.